Sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi kita akan memasuki Hari Raya Kurban. Hari Raya milik orang-orang Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk menyisihkan sebagian titipan harta yang Allah titipkan kepada kita, digunakan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sesembelihan hewan kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab yang terambil dari sebuah kata kerja atau fi'il qurba yaqrabu qurbanan, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan yang telah ditentukan jenisnya di waktu yang telah ditetapkan harinya. Adapun jenisnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan min bahimatil an'am, dari jenis binatang ternak, dari domba atau yang sejenisnya, kambing, kemudian sapi, dan yang sejenisnya termasuk juga kerbau, dan juga unta dengan berbagai macam jenisnya. Adapun waktunya Yaumun Nahri, pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan diperluas di hari-hari tasyrik di tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Itu definisi kurban lughatan wa istilahan, baik secara etimologi ataupun terminologi. Dan kurban beda maknanya dengan korban, karena memang di dalam bahasa Indonesia ada kemiripan antara kurban dengan korban. Dan makna kurban bukan korban. Kalau korban itu korban bencana alam, korban perasaan, dan seterusnya, beda. Tahun ini kamu korban enggak? Bukan korban, kurban. Akhirnya jawabnya ngaco. Oh, saya tahun ini korban perasaan. Bukan korban, kurban berasal dari kata mustaq min fi'li qurba yaqrabu qurbanan, artinya mendekatkan diri kepada Allah melalui sesembelihan hewan kurban dari jenis kambing, sapi, unta di waktu-waktu yang telah ditentukan di tanggal 10, 11, 12 dan 13.
Kemudian para ulama berselisih tentang hukum berkurban. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan kurban ini sunnah muakkadah. Tentunya bagi yang mampu. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah itu perkara yang ditekankan, yang dianjurkan, yang hampir wajib tapi belum sampai pada derajat wajib. Sunnah. Dan sebagian ulama menyebutkan hukum berkorban itu wajib. Tentunya bagi yang mampu juga. Jadi yang menetapkan sunnah muakkadah bagi yang mampu, yang menetapkan wajib juga bagi yang mampu. Dan kalau kita lihat, kalau kita kaji pendapat kedua ulama ini masing-masing didasari dengan dalil-dalil yang kuat, dalil-dalil yang otentik. Bagi para ulama yang mengatakan kurban itu sunnah muakkadah, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-'ashar wa arada ahadukum an yuhdhiya fala ya'khudhu syai'an min sya'rihi wala min adfarihi." Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sudah masuk tanggal 1 di bulan Dzulhijjah, berarti 10 hari lagi, H-10. Jika sudah masuk di tanggal 1 Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia memotong rambutnya dan jangan pula dia memotong kukunya. Ini adab-adab berkurban. Bagi orang yang mau berkorban, mulai tanggal 1 dia sudah tidak lagi boleh memotong kuku, tak boleh memotong rambut. Kata Nabi apa dalam lafaz hadis tadi? Jika salah seorang di antara kalian ingin berkorban. Maknanya apa? Yang ingin saja, yang tidak ingin berkorban tidak mengapa. Menunjukkan apa? Kata para ulama, hadis ini menunjukkan hukum berkorban itu sunnah. Kenapa? Karena Nabi hanya memberikan pilihan bagi yang ingin berkorban. Bagi yang enggak, ya enggak apa-apa. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya. Adapun ulama-ulama yang mengatakan wajibnya berkorban bagi mereka yang mampu, yang pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau apa? Man wajada lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan keluasan rizki, kelapangan rizki, tapi dia tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami, kata Nabi. Diancam tidak boleh mendekat di tempat sholat kami. Para ulama menyebutkan ini menunjukkan apa? Wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam bagi orang yang punya keluasan kelapangan rizki namun dia tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat dengan kami.
seolah Rasulullah SAW enggan dekat dengan mereka. Kenapa? Bakhil, pelit, punya harta, rezekinya luas, punya kemampuan finansial, tidak mau berkorban. Jangan dekat-dekat kata. Syekh Abdul Aziz Al-Badawi dalam kitabnya Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab Al-Aziz menyebutkan ini menunjukkan wajibnya berkorban karena Rasulullah SAW melarang orang-orang yang punya kemampuan untuk berkorban namun dia tidak mau berkorban, dilarang untuk mendekat. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, surat yang paling pendek. Semua anak-anak kita hafal. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Tegakkanlah salat dan sembelihlah hewan kurban. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan perintah antara salat dengan kurban. Apa hukumnya salat? Wajib. Kalau begitu hukumnya kurban sejajar dengan hukumnya salat. Dia wajib. Dan dalam hadis yang lainnya, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan kurbanku. Allah sejajarkan kembali antara salat dengan kurban. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Salat, kurban, hidup, mati semuanya untuk Allah. Maka para ulama mengambil kesimpulan kurban itu wajib. Dan di sini saya tidak akan mentarjih pendapat mana yang kuat, karena ini butuh telaah yang lebih panjang. Namun yang perlu kita ingat, kedua pendapat tersebut semuanya menganjurkan bagi kita yang diberikan keluasan rezeki, berkurbanlah. Andai di hadapan Allah kelak kurban itu hukumnya sunnah, kita telah mengambil sunnah Rasulullah SAW. Andai nanti di hadapan Allah hukum berkurban itu yang rajih adalah wajib, kita telah menunaikan kewajiban. Wal khuruju minal khilafi afdal, dan keluar dari perselisihan para ulama itulah yang lebih mulia. Yaitu apa? Berkurban. Dan berkurban ini, syariat berkurban ini adalah syariat berulang setiap tahun. Jadi bukan sekali dalam seumur hidup. Kamu sudah kurban? Sudah. Kapan? Dulu 10 tahun yang lalu. Ya. Jadi kurban ini setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Yang seumur hidup sekali itu akikah. Ini akikah juga belum, kurban juga nggak mau. Tapi kendaraannya tiap tahun upgrade, HP-nya tiap 6 bulan upgrade. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ketika di Hajjatul Wada, ketika beliau sedang berkhutbah di hadapan ratusan ribu para sahabatnya di Arafah, yang pada waktu itu tidak ada mikrofon, di hamparan yang luas.
Tapi hebatnya semua sahabat Nabi yang lebih dari 100.000, semua mereka mendengarkan dengan seksama khutbah Rasulullah SAW. Padahal waktu itu belum ada mikrofon. Apa kata beliau? Ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun. Bagi setiap kepala rumah tangga di setiap tahunnya wajib melaksanakan hewan kurban, wajib melaksanakan syariat berkurban. Kata Nabi SAW, setiap kakak minimal satu. Gak bisa sapi kambing. Sapi gak bisa diangkat sendirian, diangkat bareng-bareng. Kalaupun ada yang mampu angkat sendiri, bagus. Kalau gak mampu, maksimal 7 orang, sapi atau unta. Dan Rasulullah SAW setiap tahunnya beliau berkurban. Bahkan pernah pada satu kesempatan beliau sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 100 ekor unta. 60 ekor unta beliau potong dengan tangan beliau sendiri, beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri, sisanya beliau wakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. 100 ekor unta. Berapa satu ekor unta harganya? 25 juta. Jadi berapa yang dikurbankan oleh Rasulullah SAW nilainya? Senilai 2,5 miliar. Bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW tidak pernah menumpuk harta. Bahkan pernah pada satu kesempatan dia, Aisyah, apakah ada sarapan pagi ini? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu kita puasa. Subhanallah. Bahkan dinuturkan dalam hadis yang lainnya oleh Sayyidatu Aisyah, kami pernah 2 bulan tidak menyalakan api di tungku-tungku kami. 2 bulan. Bukan catering, bukan. Tidak menyalakan api itu artinya tidak ada yang dimasak. Dan saat itu kami hanya mengkonsumsi aswadan, kurma dan air putih. Makan kurma, minum air putih. Makan kurma, minum air putih. Selama 2 bulan. Bersamaan dengan itu Rasulullah SAW mampu berkurban di setiap tahunnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak usah menghukumi orang lain. Si fulan itu mobilnya baru terus, rumahnya tingkat, HP-nya up, enggak usah. Kita hukumi diri kita sendiri. Saya ini sudah mampu apa belum? Enggak usah mikirin tetangganya. Karena kita nanti enggak akan ditanya tentang tetangga kita. Apakah diri saya ini sudah mampu apa belum? Apakah saya ini sudah layak untuk berkurban apa belum? Maka silakan muhasabah. Kalau memang kita merasa diri kita mampu, agendakan berkurban setiap tahun. Kalau bisa nabung-nabung di rumah, siapkan tabungan khusus. Sehari masukkan 10.000, sehari 10.000. Setahun dibuka 3 juta. Kalau nggak bisa nabung di rumah, ikut panitia kurban di Masjid Al-Ikhlas. Tabungan kurban, titip sama panitia. Musibah. Kalau orang bisa beli sebungkus rokok tiap hari,
tapi tidak bisa berkorban dengan alasan tidak mampu. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qurban itu merupakan sinyal dari sinyal-sinyal ketakwaan, lambang dari lambang-lambang keimanan. Allah itu tidak butuh terhadap daging yang kita korbankan. Allah tidak butuh terhadap darah yang kita tumpahkan. Tapi yang Allah butuhkan adalah ketakwaan. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Allah enggak butuh dengan daging kalian, Allah enggak butuh dengan darah yang kalian tumpahkan. Yang Allah butuhkan adalah ketakwaan. Jadi orang-orang yang mau perhatian dengan kurban, mereka adalah orang yang punya sinyal-sinyal ketakwaan. Orang yang dibersihkan dari sifat bakhil, kikir dan pelit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dibersihkan hatinya dari sifat pelit, kikir, bakhil, dialah orang-orang yang beruntung. Semoga dengan hari raya Kurban menjadi bukti bagi kaum muslimin bahwasanya ada sinyal-sinyal ketakwaan di dalam kalbu-kalbu mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita untuk menyembelih anak-anak kita seperti Allah menuntut Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Tidak. Karena Allah tahu kita tidak akan mampu. Karena Allah tahu kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kita, pasti kita berat. Hanya Ibrahim yang lulus diuji dengan ujian yang berat ini. Selain beliau tidak ada yang lulus. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketakwaan dari kita dengan cara taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan kepada kita, kelapangan rezeki kepada kita, sehingga kita tiap tahunnya bisa melaksanakan syariat kurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين المستضعفين والمجاهدين في إندونيسيا وفي كل مكان وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين
اللهم أصلح لنا وأصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.